Asam lemak merupakan komponen penting dari tubuh manusia yang memiliki peran biologis, struktural, dan fungsional. Selama pencernaan, tubuh memecah lemak menjadi asam lemak yang kemudian dapat diserap ke dalam darah. Proses katabolisme asam lemak. Yang pertama, pemecahan saat lemak berada di dalam sistem pencernaan makanan. Lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Dari kedua senyawa tersebut, asam lemak mengandung sebagian besar energi, yaitu sekitar 95%, sedangkan gliserol hanya mengandung 5% dari besar energi lemak. Yang kedua, glikolisis. Gliserol dalam glikolisis akan diubah kembali menjadi dihidroksi aseton fosfat. Yang ketiga, siklus Krebs. Setelah berada di dalam mitokondria, asam lemak akan mengalami oksidasi untuk menghasilkan energi. Oksidasi asam lemak terjadi dalam dua tahap, yaitu oksidasi asam lemak yang menghasilkan residu asetil-CoA dan oksidasi asetil-CoA menjadi karbon dioksida melalui siklus Krebs. Bahan pangan yang banyak mengandung asam lemak. Yang pertama, alpukat. Lemak yang ada pada alpukat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Yang kedua, ikan. Ikan banyak mengandung lemak seperti omega 3 yang baik untuk jantung serta berperan dalam menjaga fungsi otak. Yang ketiga, kacang-kacangan. Kacang-kacangan banyak mengandung lemak, magnesium, serat, protein nabati, dan lemak yang dibutuhkan tubuh. Yang keempat, telur. Lemak pada telur terdiri dari trigliserida, lemak netral, fosfolipida, umumnya berupa lecitin, dan kolesterol. Asam lemak utamanya adalah asam oleat, palmitat, linoleat. Berikut ini proses tubuh mencerna lemak dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu mulut. Proses pencernaan sudah dimulai begitu kita memasukkan makanan ke dalam mulut. Saat mengunyah, gigi akan menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, sementara enzim lipase dari air liur ikut melumatkan teksturnya, agar nantinya makanan tersebut lebih mudah ditelan. Selanjutnya, makanan yang telah dilumat tadi akan mengalir melewati kerongkongan. Aliran ini terjadi karena di kerongkongan terdapat gerakan yang membuat otot-otot di tenggorokan bergerak terus-menerus untuk mendorong makanan sampai masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung, otot-otot dinding lambung akan bekerja seperti blender untuk mengaduk dan mencampur segala makanan yang baru kita telan dan sebelumnya sudah kita makan. Proses pencernaan lemak yang sesungguhnya terjadi di usus kecil. Lemak tidak dapat larut dalam air, maka dari itu proses emulsifikasi atau pencampuran lemak sangat diperlukan. Yang terakhir terjadi di usus besar dan anus. Lemak sisa yang tidak dapat diserap oleh tubuh nantinya akan masuk ke dalam usus besar untuk dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk feses. Inilah yang dikenal dengan proses buang air besar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi, agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Lalu, apa yang akan terjadi pada makhluk hidup jika ada kelainan dalam mekanisme katabolisme asam lemaknya? Maka, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan metabolik. Contoh penyakitnya, tubuh tidak mampu memecah jenis lemak tertentu. Ketidakmampuan ini dapat menyebabkan rasa sakit, kerusakan tulang, dan bahkan kematian. Kondisi tersebut bisa diobati dengan terapi penggantian enzim. Yang kedua yaitu kerusakan organ sampai keterbelakangan mental. Ini dapat diobati dengan membatasi asupan protein dalam bentuk protein tertentu. Yang ketiga yaitu diare dan dehidrasi.
Ini disebabkan oleh malabsorpsi galaktosa dan glukosa, yaitu ketidakmampuan alami pengangkutan glukosa dan galaktosa untuk melintasi lapisan perut. Beberapa fungsi asam lemak bagi tubuh. Yang pertama, sebagai sinyal biologis. Yang kedua, sebagai sumber bahan bakar. Yang ketiga, sebagai tempat penyimpanan energi. Yang keempat, membantu dalam pembentukan membran sel. Yang kelima, sebagai modifikasi protein.